wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Niluh Nuriani dari SMA Negeri 1 Tolowe. Bersama saya Niwayan Astiniasi dari SD Impres 1 Tolai. Dan bersama saya Niwayan Miardi dari SMP Negeri 1 Balili. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Om Swastiastu, Ibu Miardi. Ya, selamat siang, Swastiastu, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Miardi? Kabar baik, Ibu. Bagaimana dengan Ibu kabarnya? Ya, Bu, saya juga dalam keadaan baik. Ya, begini, Bu, pertama-tama sebelum kita melakukan proses coaching pada hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Dalam rubrik penilaian ini, hal pertama yang akan saya lakukan yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coach menanggapi pertanyaan daripada coach. Ya, jangan lupa disesuaikan dengan coaching ya, Bu, antara lain kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan 3 pertanyaan untuk Ibu. Ya, yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coach kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih, Bu. Yang kedua, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Yang secara spesifik itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Baik, luar biasa, Ibu ya. Yang ketiga, indikator bagaimana yang ingin Ibu akan kembangkan pada proses coaching hari ini? Pada proses coaching kali ini, saya ingin coachnya mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Iya, bagus sekali, Bu ya. Ya, demikian ya, Bu, praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya Ibu. Ya. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Ibu? Baik, kabar baik. Ibu, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Iya, boleh, silakan. Jadi apa yang ingin Ibu sampaikan? Ya, Bu, ada sesuatu yang sedikit mengganjal hati saya, makanya saya cari Ibu untuk bisa bercerita sama Ibu. Apa tujuan yang ingin Ibu capai dengan pertemuan kita ini? Kalau bisa saya bantu, nanti saya Baik, Ibu, terima kasih. Dari hasil pertemuan kita ini, saya berharap saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Ibu. Oh ya. Semoga dengan pertemuan ini Ibu Nuri mendapatkan solusi dengan harapan yang sesuai dengan keinginan Ibu. Amin, Ibu. Ada kan, coba Ibu ceritakan permasalahan yang ingin Ibu sampaikan. Begini, Bu, beberapa hari yang lalu saya dipanggil sama kepala sekolah saya terkait ketidakdisiplinan saya. Saya sering datang terlambat, Bu, seperti itu. Oh iya ya. Bisa Ibu ceritakan lebih mendetail lagi permasalahan yang
sampai seperti itu? Iya Bu, kenapa saya sampai bisa terlambat? Saya terlambat itu karena punya alasan tersendiri Bu. Padahal sebelumnya saya sudah sering WA juga Bapak Kepala Sekolah kalau saya itu terlambat atau misalnya saya tidak ke sekolah, saya sudah telepon beliau, tetapi beliau masih tetap menegur saya. Saya terlambat itu karena saya sebelum berangkat ke sekolah saya harus antar anak saya dulu, yang anak saya yang kedua itu kan masih kecil, jadi dia sementara masuk ke TK seperti itu. Jadi saya sering datang terlambat karena saya mengantar anak saya terlebih dahulu. Ya, baik. Dari permasalahan yang Ibu bilang, apakah permasalahan yang Ibu hadapi ini sudah Ibu bicarakan dengan jujur, sudah Ibu ungkapkan dengan kepala sekolah? Sudah Ibu, saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa saya terlambat ini karena saya mengantar anak terlebih dahulu. Saya harus mempersiapkan anak saya terlebih dahulu. Tapi mungkin memang saya yang bagaimana ya, karena saya kurang menerima teguran dari beliau seperti itu Bu. Tanggapan dari kepala sekolahnya bagaimana? Tanggapan beliau ya seperti itu, dia menegur saya supaya dia menyampaikan supaya saya tidak datang terlambat terus seperti itu. Sebenarnya saya menyadari kesalahan saya, tetapi mungkin karena terbawa emosi sehingga terjadi saya yang kurang menerima teguran dari beliau seperti itu. Baik, di sini berarti permasalahannya Ibu pernah ya ditegur ini ditegur oleh kepala sekolah dalam hal keterlambatan di sekolah. Ya betul sekali Bu. Untuk menyikapi masalah ini, kira-kira rencana apa ke depannya yang Ibu ambil supaya masalah ini dapatlah terselesaikan? Iya Bu, rencana saya untuk kesalahpahaman saya bersama kepala sekolah saya itu, saya rencananya akan minta maaf karena memang saya yang salah, saya yang tidak menerima teguran dari beliau walaupun mungkin tujuannya baik karena terbawa emosi. Jadinya saya yang akan minta maaf kepada beliau terkait keterlambatan saya dan ketidakdisiplinan saya itu. Rencananya kebetulan saya punya kakak ipar yang kebetulan anaknya juga satu sekolah dengan anak saya. Kemungkinan saya akan menitipkan anak saya kepada kakak saya. Jadi nanti saya akan menitipkan anak saya sebelum saya berangkat ke sekolah. Kemungkinan saya bisa berangkat lebih pagi lagi. Baik, sangat bagus Bu ya rencana yang Ibu buat dengan meminta maaf dengan pimpinan, dengan kesalahannya kita. Barangkali waktu itu juga kepala sekolahnya bukan marah, cuma ditegur. Iya betul sekali Bu. Dalam artian kan kondisi waktu itu juga tidak ditahu bagaimana keadaan waktu itu kepala sekolah hatinya. Iya. Ibu juga waktu itu barangkali lagi mumetnya atau bagaimana perasaan Ibu. Iya, Jadi Ibu. terjadilah seperti itu. Yang seperti Ibu bilang rencana tadi itu sudah bagus. Iya. Sudah ini untuk supaya permasalahan ini bisa terselesaikan, dapat diatasi. Dengan Ibu menitipkan anaknya Ibu ke kakak ipar, ya, betul, Bu. itu bagus. Artinya semua bisa jalan. Betul. Terjadi kerjasama di situ dengan kakaknya supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Iya Ibu. Nanti barangkali dengan kakaknya kerjasamanya Ibu. Dengan kakaknya nanti barangkali Ibu bisa bicarakan baik-baik ya dengan kakaknya agar permasalahan yang Ibu hadapi dapat terselesaikan. Dan ininya dengan apa yang Ibu lakukan itu siapa-siapa semua nanti yang terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan masalah ini. Iya Ibu, pastinya yang terlibat itu adalah kepala sekolah saya karena ini adalah berhubungan dengan ketidakdisiplinan saya. Terus masalah saya akan berusaha untuk datang lebih pagi itu. Yang terlibat tentunya suami, peran suami sangat penting. Kemudian peran kakak saya, nanti saya akan bicarakan dengan beliau bagaimana
baiknya saya bersama dia dan kerjasama saya bersama dia supaya sama-sama jalan, anak saya bisa ke sekolah dengan baik, begitu juga saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Seperti Iya, itu. luar biasa Ibu ya. Ibu untuk mencari solusinya untuk kedepannya, Ibu sudah pikirkan matang-matang. Ibu sudah mencari solusinya dengan sekolah, dengan orang tua, dengan suami. Memang harus terjalin kerjasama yang baik sehingga apa yang menjadi harapannya kita dapat terselesaikan. Amin Ibu, amin. Jadi pertemuan ini bisa saya rangkum. Tujuannya Ibu tadi bingung dengan permasalahan Ibu dengan keterlambatan datang sekolah, dan dalam rencananya Ibu untuk menyelesaikannya sudah Ibu temukan dengan cara menitipkan anaknya ke kakak iparnya. Nanti bicarakan dengan lebih baik lagi dengan kepala sekolahnya. Ibu minta maaf nanti sama-sama untuk menyadarkan diri barangkali situasinya waktu itu bagaimana, seperti itu ya. Dan kedepannya mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terselesaikan. Ya, Ibu. Setelah kita melakukan dialog ini, bagaimana perasaannya? Jujur saja Bu, setelah tadi saya bercerita kepada Ibu, saya menyampaikan kesan saya kepada Ibu, perasaan saya sedikit lega, saya sedikit tenang. Artinya ada teman untuk berbagi, saya bisa menentukan pilihan. Jujur saja sebelumnya itu saya sedikit ragu, saya ini soalnya tentang permasalahan bersama atasan. Saya takut salah langkah, takut salah tindak, nanti malah jadi kecanggungan antara saya dengan beliau. Saya sudah merasa lega Ibu. Iya, syukur ya Ibu ya. Artinya permasalahan yang Ibu hadapi sudah menemukan titik terangnya, menemukan solusinya. Semoga apa yang Ibu rencanakan dapat dilaksanakan. Amin Ibu, amin. Barangkali yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu, apa yang menjadi beban saya sudah sampaikan kepada Ibu. Saya rasa sudah tidak ada lagi yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Mungkin nanti suatu saat saya akan datang lagi ke Ibu untuk menceritakan permasalahan saya jika ada yang mengganjal lagi di hati saya. Baik. Kalau misalnya ada suatu permasalahan yang ingin Ibu berbagi, ingin silahkan datang aja kemari. Nanti kita cerita bersama. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Baik Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Ya. Selamat siang Ibu, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Iya Ibu, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Iya. Iya, tadi saya sudah melakukan observer ya terhadap coaching Ibu tadi. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan setelah Ibu melakukan observasi tadi. Ya, yang pertama pertanyaannya Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Dalam coaching tadi sepertinya saya sudah melakukan alur cerita ya, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali potensi apa yang dimiliki oleh coachingnya untuk menemukan ide untuk penyelesaian masalahnya yang dihadapi oleh coaching tadi. Iya, baik Ibu, saya sudah melakukan observer tadi. Ya, ternyata alur cerita yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Ya, mulai dari alur tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coach yang Ibu coach tadi sudah menemukan jawaban dari permasalahannya. Ya, sehingga permasalahannya juga sudah menemukan solusi. Ya, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan Bu, kompetensi apa lagi yang ingin akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil
untuk melakukan coaching yang akan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami, memahami alur tirta ini sehingga dalam proses coaching berikutnya saya melakukannya yang lebih baik lagi. Oke, baik Ibu, luar biasa ya Bu semangatnya. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu ya. Dan semoga dengan observasi kita kali ini banyak bermanfaat untuk kita semua. Ya Bu, saya tutup dengan selamat siang. Terima kasih Bu. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu juga Ibu. Selamat siang Ibu Astini. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga Ibu Nuri. Ya, hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga sehat Ibu. Nah Ibu, hari ini kita melakukan coaching ya Ibu? Iya Ibu. Ya, sebelum Ibu melakukan coaching, saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, baik itu tentang coaching Ibu kali ini. Saya akan melakukan penilaian terhadap rubrik penilaian tentang alur tirta, sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya atau Ibu sendiri. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Ibu, saya akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Iya, baik Ibu Nuri. Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, jadi dalam kompetensi ini Ibu akan melakukan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu lakukan dalam coaching ini? Ya, baik Ibu, dalam kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan, yang pertama saya akan mendengarkan secara aktif, yang kedua saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu ya Ibu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada proses coaching hari ini? Iya, indikator ketercapaian coach yang ingin saya selesaikan yaitu saya ingin coach saya menemukan solusi permasalahan yang dihadapi, kemudian permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Oke, jadi indikator yang Ibu inginkan yaitu coach Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Seperti itu ya Ibu. Nah, demikian pra observasi kita hari ini. Selamat melakukan coaching. Saya persilahkan kepada Ibu untuk melakukan coaching. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, bagaimana kabarnya Ibu hari ini, sehat? Kabar saya sehat. Kalau Ibu bagaimana? Iya, saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Ya baik Bu, tadi saya dengar Ibu ingin berbincang-bincang dengan saya ya. Ya, kira-kira apa Ibu mempunyai masalah? Iya benar Ibu. Tujuannya saya datang kemari menemui Ibu guna untuk menceritakan masalah yang saya hadapi. Iya, Tentang masalah pada saat sekarang banyak anak-anak melakukan perundungan di sekolah. Oh, ternyata masalahnya Ibu tentang perundungan ya Bu. Iya. Ya, saya sedikit mengerti. Mari kita gunakan alur tirta ya Bu, mulai dari tujuan,
kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya Ibu. Ya, kira-kira Ibu memiliki tujuan khusus enggak yang ingin dicapai untuk menyelesaikan permasalahan ini? Tujuannya saya Ibu agar di sekolah itu tidak ada lah terjadi seperti itu di perhubungan. Maunya supaya di sekolah itu adalah kekeluargaannya, ada toleransinya seperti itu, supaya terjalin yang baik antara teman satu dengan teman yang lain, tidak membeda-bedakan. Oke, ya tujuannya Ibu sangat baik ya Bu. Ya, sekarang mari kita identifikasi dengan lebih rinci apa yang telah Ibu amati terkait dengan perundungan ini. Apakah ada pola atau situasi yang harus Ibu perhatikan? Iya. Selama ini saya memperhatikan itu di siswa di dalam kelas ya, anak-anak itu seperti contoh kecilnya mereka membuat kelompok seperti circle begitu. Mereka membuat kelompok dalam satu kelas itu sehingga adalah terjadi kesenjangan. Ada terjadi kesenjangan misalnya yang kaya atau yang lebih mapan lah ininya, dia membuat sendiri. Akhirnya ada jadinya teman yang tidak memiliki teman seperti itu. Jadi di sini saya melihat sudah tidak bagus. Kalau membuat circle itu untuk tujuannya untuk pembelajaran, untuk membuat PR, saling tukar pendapat di situ tidak masalah. Tapi kebanyakan sekarang saya perhatikan awalnya barangkali tujuannya baik, tapi setelah dijalankan ternyata mereka saling membicarakan teman yang satu dengan yang lainnya. Jadi dalam kelas itu terjadilah kesenjangan. Oh ya, baik Bu, saya sedikit simpulkan. Ternyata di kelas Ibu terjadi kesenjangan ya Bu ya. Terjadi kelompok-kelompok yang membedakan antara kelompok yang mampu dan yang kurang mampu Bu ya. Ya, setelah itu gagasan apa atau tindakan konkret apa yang Ibu bisa ambil untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya sih Ibu, saya mendekati awalnya mendekati barangkali kelompok satu dengan yang lainnya, dari bicara dari hati ke hati, bermasalah mereka, seperti itu. Kalau sudah dapat seperti itu, bagaimana menindaklanjutinya? Barangkali kalau secara umumnya barangkali nanti akan diadakan sosialisasi. Ini pun kerjasama dengan wali kelasnya, nanti pihak terkait barangkali kepala sekolah dengan warga sekitar warga sekolah. Ya baik Bu, bagus sekali tujuan yang ingin Ibu capai, yaitu yang pertama Ibu ingin melakukan melakukan pendekatan. Ya, melakukan pendekatan ya Bu dengan orang tuanya. Yaitu adalah langkah-langkah yang sudah baik ya Bu. Ya, sekarang siapa yang Ibu berikan tanggung jawab untuk mengawasi atau mendukung implementasi rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tentunya kalau tanggung jawab semua pihak ya Bu ya, semua pihak akan terlibat seperti kepala sekolah, wali kelas, sama pelajaran semuanya dengan orang tua, di mana supaya mereka untuk berkomunikasi itu dalam media sosial itu, dalam membuat circle-circle itu adalah pantauan dari keluarganya, dari orang tua, sehingga anak ini tidak terjalin hubungan yang baik di kelas, tidak membedakan si A dengan si B. Artinya di sana mereka bisalah saling memahami, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Iya, saya setelah mendengar cerita Ibu, saya sependapat ya Bu. Ya, sekarang saya rangkum sedikit tujuannya Ibu dalam
kegiatan ini agar siswa tidak terjadi perpecahan ya Bu, tetap bersatu di kelas, tidak terjadi kelompok-kelompok kecil ya Bu. Ya, kemudian rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu melibatkan pihak sekolah ya Bu ya. Ya, bagaimana perasaan Ibu tentang rencana sejauh ini Bu? Perasaan saya setelah menceritakan ini masalah saya kepada Ibu agak sedikit ringan, sudah bisalah menentukan tujuan saya kemana, sudah agak lega gitu. Jadi permasalahan saya ini bisalah saya menemukan saya harus ke depannya seperti ini gitu. Bahwa saya ke depannya mendekati siswa seperti itu tadi itu. Iya, bagus sekali rencananya Ibu ya Bu. Kira-kira kapan rencana yang Ibu akan lakukan dalam kegiatan ini? Rencananya nanti kan bicara dulu dengan kepala sekolah, alurnya bicara dengan kepala sekolah, kesiapannya, dan mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa jalan. Oke, saya sangat senang mendengar Bu ya. Semoga solusi dari permasalahan Ibu cepat diselesaikan dan semoga siswa juga tidak terjadi perpecahan sehingga di kelas itu terjadi keharmonisan antara warga sekolah, terutama siswa dengan siswa lainnya ya Bu ya. Ya, Ibu, di sini saya sangat mendukung tujuan Ibu ya, karena sangat mulia ya Bu dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman, kemudian kondusif, kemudian mendukung dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih atas upaya Ibu dalam menghadapi masalah ini ya Bu. Dan terima kasih juga karena Ibu sudah mau mendengarkan apa keluh kesah saya. Ya, sama-sama Ibu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, dan kalau kedepannya Ibu memiliki masalah bisa kita cerita kembali Bu. Yang pasti Ibu, nanti kalau ada kendala atau bagaimana nanti saya hubungi Ibu lagi, merepotkan Ibu lagi. Iya Ibu, sama-sama, tidak apa-apa. Itu barangkali Ibu ininya pertemuan saya hari ini dengan Ibu, saya sudah menemukan solusinya. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon diri. Ya, sama-sama Ibu. Ya, saya juga bersyukur bisa membantu Ibu. Mudah-mudahan kedepannya kita sebagai guru menjadi guru yang lebih baik. Ya, semangat mencerdaskan anak bangsa ya Bu. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Selamat siang Ibu Astini. Selamat siang Ibu Nuri. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ya, Ibu Ibu. Nuri. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya? Iya benar Ya. Ibu. Nah, sebelum penutupan Ibu, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Saya sebagai observer ingin menanyakan beberapa tentang coaching yang Ibu lakukan tadi. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, yang sudah saya lakukan tadi pada saat coaching, saya sudah menerapkan alur tirta Bu, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi daripada coach saya untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik sekali ya Bu. Betul, menurut saya juga, saya sebagai observer tadi pada saat coaching Ibu sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Ibu juga sudah berusaha menggali potensi yang dimiliki oleh coach dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, saya juga melihat proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan saya yang terakhir ini Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya, baik Bu Nuri, yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami tentang alur tirta ini, bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya. Harapan saya coaching berikutnya saya menjadi lebih baik lagi. Ya, baik Ibu. Jadi Ibu ingin lebih mendalami lagi tentang
coaching menggunakan alur Tirta seperti itu ya Bu, sehingga coaching-coaching yang terjadi berikutnya sudah lebih baik lagi. Iya. Ya, amin ya Bu ya. Jadi seperti itu observasi saya kali ini. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Nuri. Selamat siang Ibu Nuri. Selamat siang, Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Mas Tentara baik Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik ya. Di sini sebelum kita melakukan coaching, bagusnya kita saya melakukan observasi dulu Ibu ya. Iya Ibu. Sebelum kita melakukan coaching ini, sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Baik Ibu. Adapun rubrik penilaiannya pada hari ini ya, coaching dan coach dan coaching akan saya amati pada saat dilakukannya coaching. Ya, baik, Ibu. Akan saya amati ya. Dan di sini adapun yang ingin saya amati itu apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum, itu yang pertama. Terus bagaimana bisa memberikan pertanyaan berbobot? Apakah Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot nantinya? Terus bagaimana coach itu merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya nanti, si coachingnya. Terus jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan potensinya. Baik Ibu. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ibu, ini adalah kompetensi apa? Ya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan kali ini? Ya, baik Ibu, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentang yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Ibu. Ya, baik ya. Terus bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Baik Ibu, bagian kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya lakukan pada coaching ini yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Seperti itu Ibu. Iya, baik. Terus yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini apa? Adapun indikator ketercapaian yang ingin saya dapat dalam coaching ini yaitu saya menginginkan coaching mendapatkan solusi dari permasalahan dan coaching juga mengetahui cara serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu. Ya, demikian barangkali Ibu ya untuk awalnya untuk observasi kali ini. Silahkan sebentar Ibu melakukan coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Amin Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Om Santi Om. Om Santi Om. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu Ibu Nuri. Selamat siang Bu Astini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, selamat siang Ibu. Saya dalam keadaan sehat Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya juga dalam keadaan sehat Ibu. Ibu, saya dengar ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya. Betul seperti itu Ibu? Iya benar Ibu. Saya memiliki sedikit masalah Bu di kelas. Ya, Ibu sedang memiliki permasalahan di kelas. Nah, dari pertemuan kita ini, hal apa yang kira-kira ingin Ibu capai? Iya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu. Ya, baik. Saya ulangi lagi ya Bu, berarti Ibu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sekarang. Nah, sekarang Ibu boleh ceritakan kepada saya permasalahan apa yang mengganggu Ibu sehingga Ibu ingin bercerita kepada saya. Ya begini Bu, saya memiliki sedikit masalah di kelas Bu. Saya memiliki seorang siswa, ya boleh dikatakan hiperaktif Bu. Ya siswa tersebut memiliki perilaku yang kurang baik. Ya di kelas itu Bu, saya sebut namanya Bu, namanya si Ahmad. Ya selama di kelas, si Ahmad ini tidak bisa diam Bu. Nggak dikasih tahu duduk nggak mau, disuruh diam nggak mau. Pokoknya selama pembelajaran si Ahmad ini mengganggu temannya terus.
buku temannya diambil, kemudian buku temannya dicoret, kemudian dikasih sembunyi. Pokoknya ada saja tingkahnya yang dia lakukan sehingga menimbulkan temannya di kelas merasa terganggu, dan banyak juga yang menangis Bu gara-gara diganggu oleh si Ahmad ini. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi Bu Astini ini memiliki permasalahan bahwa permasalahan ada siswa atau peserta didiknya yang berperilaku kurang baik. Sebut saja namanya si Ahmad. Jadi anak ini Bu katakan tadi hiperaktif, si Ahmad ini suka jahil sama temannya, suka mengganggu temannya di kelas, sampai teman-temannya ada yang dibuat menangis. Seperti itu ya Bu? Iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan ini Bu, kira-kira indikator baik apa nih menurut Ibu Astini yang Ibu akan lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, menurut saya indikator baik dalam masalah ini, yang pertama si anak ini tidak mengganggu temannya. Yang kedua, hidup rukun, kemudian saling menghormati dengan sesama temannya di kelas. Yang ketiga, indikator baiknya yaitu saya berharap siswa ini memiliki rasa empati kepada temannya. Ya baik, menurut Ibu Astini indikator baiknya itu yang pertama, anaknya tidak mengganggu, dan kemudian bisa saling menolong teman dan hidup rukun dengan teman di kelasnya, seperti itu ya Bu. Nah, pertanyaan saya nih Bu, apakah yang akan Ibu lakukan agar hal tersebut bisa terjadi, atau kekuatan apa yang Ibu miliki agar bisa membantu anak ini sehingga anak ini tidak aktif lagi, tidak mengganggu temannya? Iya, baik Ibu, kemungkinan yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan mengajak peserta didik saya di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas Bu. Dalam membuat keyakinan kelas, saya akan berkolaborasi dengan siswa lainnya sehingga menimbulkan suatu kesepakatan agar dalam membuat keyakinan kelas ini diharapkan mencapai hasil yang bagus, kemudian bisa dilaksanakan dengan siswa sehingga tidak terjadi lagi permasalahan-permasalahan yang tidak baik. Ya, kemudian yang kedua, kemungkinan saya akan memutarkan video Bu kepada peserta didik saya. Ya, dalam pemutaran video kemungkinan saya akan menampilkan dua peran. Yang pertama yaitu peran antagonis, yang kedua yaitu peran protagonis. Dalam peran ini saya harapkan siswa saya bisa melihat, oh kalau perannya seperti ini akibatnya. Ya, kalau kita berbuat baik pasti akibatnya akan baik pula, dan sebaliknya kalau kita berbuat yang tidak baik hasilnya juga tidak baik. Ya, setelah peserta didik saya putarkan video, kemudian saya akan mengajak peserta didik saya bermain peran. Ya, dalam peran ini juga akan saya tampilkan tokoh baik dan tokoh yang kurang baik. Ya, harapan saya dengan langkah-langkah yang saya lakukan, peserta didik saya mengalami perubahan terutama dalam perilakunya. Begitu Bu Nuri. Wah, luar biasa sekali Ibu, sangat luar biasa. Jadi Ibu tadi sudah merangkum sudah merencanakan akan membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Kemudian Ibu juga akan memutarkan video, baik itu dari video itu Ibu akan menampilkan tokoh antagonis dan protagonisnya, seperti itu ya Bu. Ya, sangat luar biasa. Nah, tadi juga saya tangkap bahwa Ibu berharap nanti menimbulkan budaya positif di kelasnya. Iya Ibu. Nah, betul sekali, saya setuju dengan apa yang dikatakan. Nah, sekarang yang ingin saya tahu, kapan Ibu akan memulai hal ini? Kapan Ibu akan memulai kegiatan Ibu ini? Ya, baik Bu Nuri, kegiatan ini akan saya lakukan secepatnya Bu, karena si anak ini sudah lama melakukan perbuatan yang kurang baik kepada teman-temannya, sehingga secepatnya saya akan melakukan kegiatan ini dengan harapan saya siswa tersebut agar segera bisa memperbaiki perilakunya. Luar biasa sekali, secepatnya ya Bu. Ibu akan melakukan atau akan menerapkan, mengimplementasikan kepada anak tersebut secara umum terutamanya di kelas, supaya anak tersebut bisa berubah. Ini sangat luar biasa. Nah, kedepannya nih Bu, bagaimana ini Ibu akan lebih
sehingga kegiatan ini terjadi secara konsisten, tidak sekali dua kali. Seperti itu, Bu. Konsisten. Iya Ibu, saya akan selalu meningkatkan diri saya, terutama dalam di kelas. Saya akan selalu mengontrol siswa saya, kemudian selalu mengingatkan bahwa pentingnya keyakinan kelas ini untuk apa. Dengan harapan siswa saya di kelas menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang disiplin terhadap peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Baik sekali ya Ibu, jadi Ibu akan tetap, artinya secara berkelanjutan memberikan pemahaman kepada anak tersebut. Saya sangat setuju dan sangat senang mendengar rencana yang akan Ibu lakukan kepada anak tersebut. Nah, Ibu, dari perbincangan kita ini bagaimana perasaan Ibu sekarang? Iya, terima kasih Bu Nuri. Perasaan saya hari ini sangat baik Bu. Ternyata setelah saya bercerita dengan Bu Nuri, permasalahan yang saya hadapi, kemudian beban yang saya hadapi, saya merasa sedikit plong. Ya, saya menjadi lebih semangat, menjadi lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Saya sangat bersyukur ya Bu, saya bisa berbagi dengan Ibu, bisa membantu Ibu mencarikan solusi, mendapatkan solusi bersama dari permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Ibu, dari perbincangan kita tadi, apakah ada hal lain yang Ibu ingin ceritakan kepada saya? Yang ingin saya ceritakan Bu, saya ingin selalu meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Ya, bagaimana caranya menumbuhkan budaya-budaya positif, terutama di kelas saya dan di sekolah saya, agar kedepannya siswa lebih baik, lebih nyaman belajar di sekolah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti Ibu ingin menumbuhkan budaya positif di sekolah seperti itu ya Bu. Akhirnya Bu, semoga kita juga semua bisa menjadi guru yang baik dan memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita. Iya. Nah, baik Ibu, selain hal itu apakah ada ingin lagi yang Ibu ceritakan? Tidak Ibu, mungkin hanya itu. Ya, baik Ibu, jadi saya rasa pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Nanti kalau Ibu Astini ada permasalahan atau ada hal yang ingin diceritakan kepada saya, Ibu datang langsung ke saya ya Bu. Saya siap menerima Ibu kapan saja. Iya, terima kasih Bu Nuri sudah membantu saya pada siang hari ini Bu ya Bu. Saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu. Iya, terima kasih Bu ya. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Ya, Ibu Nuri. Selamat siang Ibu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana Ibu? Sudah tadi waktu melakukan coaching tadi? Iya Ibu, saya sudah melakukan coaching tadi bersama Ibu Astini. Iya. Ibu. Jadi sebelum kita tutup Ibu ya, yang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah melakukan coaching. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, yang sudah saya capai atau yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan dengan alur cerita, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali kompetensi atau potensi yang dimiliki oleh coach saya untuk menemukan ide atau rencana dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh coach saya. Baik Ibu, menurut saya sebagai observer tadi pada saat coaching terjadi sudah berjalan dengan baik Ibu ya, dan proses alur ceritanya juga sudah sesuai dengan alur cerita yang kita lakukan, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Astini tadi, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ini Bu ya. Iya Ibu. Kompetensi apa lagi
yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan tadi. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih mendalami lagi alur PK, terutama itu dalam memberikan pertanyaan berbobot sehingga saya bisa menggali bisa menggali permasalahan coach secara mendalam sehingga nanti pada saat coaching berikutnya coaching tersebut bisa terjadi lebih baik dan lebih terbuka lah si coach memberikan permasalahannya kepada saya seperti itu Ibu. Ya, luar biasa Ibu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Ya, demikian Ibu observasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Selamat siang dan Om Santi.